gadis bernalar kritis. Teladan untuk keluarga dan temanmu di rumah dan sekolah, karena kamu generasi cerdas berkarakter. untuk Indonesia maju. Aku harus bergotong-royong untuk Indonesia jaya. Aku harus berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yulis Rizkia Aisyah, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pamekasan dari SDN Polagan 1 Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Kali ini saya ditemani oleh seorang guru yaitu Ibu Siti Muasaro SPD. Beliau adalah guru kelas 4 di SDN Polagan 1. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya, yang nantinya saya akan mengamati proses pembelajaran di dalam kelas yang Ibu lakukan. Adapun tujuan diadakan proses pra-observasi ini agar pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas itu berjalan dengan baik, dan ini dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu Ira lakukan di dalam kelas, sehingga Bu Ira akan merasa lebih siap dan lebih percaya diri ketika melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, yang nantinya akan membuat murid merasa lebih tertarik dan pembelajaran yang Ibu Ira lakukan akan lebih baik lagi. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Ira, diantaranya yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang Ibu Ira nanti akan sampaikan dalam proses pembelajaran? Baik Bu, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, di sini ada 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, siswa mampu menyebutkan fungsi-fungsi bagian tumbuhan dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Dan yang ketiga, yaitu siswa mampu menulis laporan sederhana tentang fungsi bagian-bagian tumbuhan secara sistematis. Baik Bu, berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu Ira ya, yang akan Ibu Ira sampaikan pada proses pembelajaran. Terus apa area pengembangan yang akan Ibu Ira capai pada waktu pembelajaran itu? Baik Bu, pengembangannya mungkin saya menggunakan 2 pengembangan, yaitu di pengetahuan dan keterampilan. Di pengetahuannya yaitu terdiri dari siswa mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dan siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Dan untuk keterampilannya Bu, siswa mampu menulis laporan sederhana tentang fungsi bagian-bagian tumbuhan secara sistematis. Berarti dalam pengembangannya itu Bu Ira ada 2 pengembangan ya Bu ya. Yang pertama yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan. Nah, terus rancangan pembelajaran apa yang Ibu Ira itu terapkan di dalam kelas? Misalnya mengenai strategi pembelajaran, metode pembelajaran, model pembelajaran, itu yang nantinya akan diterapkan di dalam kelas. Baik Bu, untuk model pembelajarannya atau metode pembelajarannya dan strateginya, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan keaktifan, kemampuan, dan keterampilan siswa. Dan metodenya saya menggunakan metode tanya jawab, penugasan, dan kelompok. Baik Bu, berarti rencana pembelajaran yang akan Ibu terapkan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Terus menggunakan model pembelajaran metode diskusi ya Bu ya, dengan tanya jawab dan penugasan ya Bu. Terus bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan pada waktu proses pembelajaran itu Bu ya? Media yang akan saya gunakan mungkin menggunakan video yang akan ditayangkan di live projector, atau juga mungkin akan membawa tumbuhan dan LKPD. Baik Bu. Terus kira-kira
kapan ya Ibu akan mengadakan kegiatan pembelajaran itu? Kebetulan Bu, saya akan melaksanakan pembelajaran besok Bu. Oh, besok ya, baik. Jadi saya besok akan datang ke kelas Bu Ira untuk mengamati dan melakukan supervisi di kelas ya Bu ya. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang Ibu Ira lakukan pada proses pembelajaran di kelas itu Bu ya. Nah, terus nanti setelah Ibu mengadakan proses pembelajaran ini, kita akan mengadakan percakapan terakhir Bu, yaitu percakapan pasca observasi ya Bu ya. Nah, terus sebelum kita akhiri, kira-kira apa saja yang Ibu yang Ibu dapatkan dalam proses percakapan pada hari ini? Mungkin saya mendapatkan gambaran tentang media apa yang akan saya gunakan nanti dan apa yang saja yang harus saya persiapkan mulai dari sekarang. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu ya atas waktunya, karena sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Terus dalam melaksanakan percakapan pra-observasi ini, kita akan bertemu lagi di percakapan pasca observasi ya Bu ya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Bu. Demikianlah percakapan pra-observasi hari ini, dan kita akan bertemu lagi dalam proses observasi dan percakapan pasca observasi nanti. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran hari ini, ketua kelas tolong dipimpin berdoa ya. Sebelum kami pelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu absen dulu ya, apa ada yang tidak masuk hari ini? Untuk semua. Masuk semua. Sebelum kita ke pelajaran, Ibu menanyakan kabar kalian. Apa kabar? Apa kabar hari ini? Baik. Coba kalau lebih semangat, kalau Ibu bertanya apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, ya. Ulang lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Sebelum mulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, tujuannya kalian mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi fungsi bagian-bagian tumbuhan. Dan yang ketiga, kalian mampu menulis laporan sederhana tentang bagian dan fungsi tumbuhan secara sistematis. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang ini kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Silahkan diatur dulu baginya. Sudah ya. Sekarang Ibu ingin bertanya, ada yang tahu makhluk hidup? Ada berapa makhluk hidup? Coba sebutkan. Yang pertama. Sekarang Ibu akan membahas yang tumbuhan. Kalian tahu tumbuhan? Tahu. Di sekitar kita tentu banyak Tumbuhan. bermanfaat bagi kehidupan kita di Dunia. bumi. Coba ada yang tahu tidak manfaatnya tumbuhan itu apa? Untuk apa? Menghijaukan. Menghijaukan Memberikan lingkungan. oksigen. Oksigen, apa lagi? Bisa dibuat makanan ya? Makanan, sayuran. Bisa dibuat makanan. Stop. Yuk. Di sini Ibu membawakan satu jenis tumbuhan. Ada yang tahu ini tumbuhan apa? Bunga apa? Ini disebut juga bunga pacar air. Pacar air. Coba di sini perhatikan. Di tumbuhan ini terdapat apa saja? Akar.
Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kalian sudah melihat video tentang apa barusan? Dan fungsinya. Agar kalian lebih paham, Ibu akan memberikan lembar kerja ke setiap kelompok. Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ingat ya, karena ini tugas kelompok, jadi harus mengerjakan semuanya, jangan hanya satu orang atau 2 orang ya. Ya Bu. Dikerjakan sudah. Apa kena? Ada bui kan ya? Biji buah. Kena? Ada apa? Ini apa ini? Oh, ini bunga. Dari sini terus sampai ke terakhir. Ya, mengerjakan ya. Sudah. Sudah. Ibu minta per kelompok presentasikan depan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok yang pertama dulu. Silakan maju. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok tadi. Fungsi akan tumbuhan menyerap air dan mineral dari kelompok itu. Fungsi batang tumbuhan sebagai alat transportasi. Fungsi daun tumbuhan sebagai alat fotosintesis. Fungsi bunga sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Fungsi buah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Sudah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan bersama menyampaikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan. Daun adalah sebagai fotosintesis. Akar sebagai penyerapan air dan zat hara. Buah adalah tempat melindungi biji. Batang adalah alat transportasi. Sudah? Sudah Bu. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing dan kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya ayo kelompok 3 maju sebagai bentuk untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bunga sebagai tempat perkembangbiakan biji. Daun sebagai alat fotosintesis. Batang sebagai sarana lewatnya air
buah dan batang. Bunga gunanya untuk alat perkembangbiakan, daun gunanya untuk fotosintesis, dan akar gunanya untuk menyerap air dan zat hara. Buah gunanya tempat melindungi biji, batang gunanya alat transportasi. Bagus. Ibu pertegas lagi bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama ada apa? Yang paling bawah? Kemudian? Kemudian? Daun, buah, Tolong diingat apa fungsinya buat? buat menyimpan zat hara, air dan zat hara. Untuk menyerap air. Dan zat hara. Batang. Batang, alat transportasi. Alat transportasi apa? Dari Dari air air. ke seluruh Bagian tumbuhan. daun. Daun gunanya untuk fotosintesis. Sintesis biji sebagai alat berkembang biakan untuk menghasilkan tumbuhan baru. Yang terakhir bunga. Apa? Alat perkembangbiakan. Karena pelajaran hari ini sudah selesai, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa belajar di rumahnya dan semangat dalam belajar. Setelah kelas, ayo buka, pimpin. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa di dalam hati. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yulis Rizky Aisyah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Koladan 1, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Siti Muasyaro, SPD, yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah sehat ya Bu ya. Baik, di percakapan observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi yang sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu kira lakukan ya. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah Ibu lakukan di kelas yang sekarang ini sedang berlangsung. Baik Bu, karena belum terbiasa, saya merasa sedikit tegang dan tanggung. Tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah berjalan dengan baik ya Bu ya, dan sudah berjalan dengan baik ya. Nah, sekarang coba bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah dan tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan tadi dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Yang mungkin kalau tahapan, yang pertama saya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian area pengembangannya saya mengambil area pengetahuan dan keterampilan. Untuk yang pengetahuannya saya mengambil dua, yaitu siswa mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dan siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan jenis-jenisnya. Untuk yang keterampilan Bu, saya mengambil satu, yaitu
terrealisasi ya Bu ya. Ya. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai dengan baik dan berjalan dengan lancar, dimulai dengan kegiatan percakapan pra observasi, observasi dalam kelas, dan pasca observasi. Nah, semoga semuanya itu kedepannya akan menjadi lebih baik lagi untuk pembelajarannya, dan saya ucapkan terima kasih Bu Ira ya. Nah, demikian, wassalamualaikum